keyboard yang satu ini itu kayaknya bakal cocok banget buat kalian yang pengen punya setup yang minimalis dan juga color coded. Yang lagi gue pegang sekarang ini adalah Epomaker Tide 65 atau Tide 65. Sebuah keyboard aluminium wireless dari Epomaker yang fiturnya itu cukup lengkap, tapi punya desain yang cukup beda dan cukup unik dibanding keyboard-keyboard aluminium budget akhir-akhir ini. Nah, penasaran sama keyboard yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi pengen ngebahas salah satu keyboard dari Epomaker, yaitu Epomaker Tide 65. Secara overview, dia itu keyboard 65% wireless berkenop yang bahannya aluminium, fiturnya lengkap, dan bahkan bisa gue bilang kayak semacam Zoom 65-nya Epomaker. Kenapa gue bisa bilang kayak begitu? Karena memang ada beberapa aspek dari keyboard ini yang bikin dia itu mirip banget sama Zoom 65 sih. Tapi seperti biasa, sebelum gue bahas lebih dalam soal keyboardnya, gue mau bahas dulu soal paket pembeliannya. Jadi untuk paket pembeliannya, kalian bakal dapat unit keyboardnya beserta dongle wireless yang udah disediain di kompartemen khusus di bagian belakang keyboardnya. Terus dapat 2-in-1 switch and keycap puller, dapat kabel Type-C, dapat kunci L buat bongkar keyboardnya, dan dapat user manual. Oke, jadi Epomaker Tide 65 secara desain dan looks itu memang kelihatan dia itu minimalis banget, dan sekilas itu kelihatannya kayak keyboard polosan aja gitu. Layoutnya 65% berkenop dan ada spacernya di bagian arrow keysnya, jadi cukup enak dipandang ya ketimbang layout exploded kalau menurut gue. Varian warnanya juga ada 3, ada warna hitam, warna ungu, dan warna biru yang kayak gue punya sekarang. Cukup unik sih ini pilihan warnanya. Dan yang lebih uniknya lagi untuk varian warna hitam dan ungu, proses pewarnaan aluminiumnya itu kan pakai aluminium anodize. Nah, khusus untuk yang warna biru ini, dia itu proses pewarnaannya pakai proses e-coating yang bikin finishingnya itu terasa lebih halus lah dibanding kalau misalnya aluminium anodize. Selama gue main keyboard itu, gue baru pernah denger kalau keyboard yang aluminium di e-coating itu biasanya warna putih. Dan kali ini pertama kalinya gue ngeliat keyboard yang kena e-coating atau proses pewarnaannya itu e-coating tapi warnanya biru cuy. Berarti bisa dibilang ini keyboardnya warnanya itu e-blue gitu. Bentuk case-nya juga menurut gue cukup enak dipandang ya. Side profile-nya berkarakter dan sesuai preferensi gue. Dan yang jadi pelengkap itu bagian bawahnya nggak cuma polosan aja cuy. Selain ada rubber feet, dia juga ada weight-nya yang bahannya itu pakai PVD stainless steel. Udah lama nih gue nggak review keyboard aluminium budget yang ada weight PVD-nya. Dan ini bikin keyboardnya itu jadi kelihatan lebih cakep dan berkarakter dibanding keyboard-keyboard aluminium budget yang gue review kemarin-kemarin ya. Kecuali PAW 65 dan Wacom Record ya, karena dua keyboard itu tuh punya dunia sendiri. Di bagian belakang keyboardnya juga ada beberapa komponen. Ada port USB untuk koneksi wire dan ngecas baterai keyboardnya. Ada switch on off buat koneksi wireless. Dan ada kompartemen buat nyimpen dongle. Untuk keycapsnya di sini dia pakainya OEM Profile PBT Double Shot yang legendsnya itu side printed. Yap, jadi kalau misalnya kalian mikir awalnya ini tuh keyboard keycapsnya polosan aja, itu bukan ya, karena dia itu keycapsnya untuk legendsnya atau huruf-huruf dan angkanya itu di printnya itu di bagian depan keyboardnya, bukan di bagian atasnya. Memang nggak biasa ya untuk sebuah keyboard pre-built pakai keycaps kayak gini. Tapi sebenarnya dari zaman gua pertama main keyboard, udah banyak kok keycaps kayak gini beredar di pasaran. Tapi memang ini pertama kalinya gua ngelihat keycaps yang side printed gini tuh dipakai di keyboard pre-built, terutama keyboard pre-buildnya itu keyboard pre-built yang cukup premium lah ya. Untuk switchnya di sini cuma ada satu pilihan aja, which is Epomaker Lemon Switch. Switch linear punya Epomaker sendiri yang udah factory loop, jadi kerasa smooth out of the box. Tapi menurut gue pribadi dia itu agak keentengan sih. Stabilizersnya pakai plate mount dan udah factory loop juga, dan kerasa konsisten juga ya di setiap keysnya yang panjang. Untuk koneksinya dia juga udah triple mode, which is dia itu bisa wired pakai Type-C, bisa wireless pakai dongle, dan bisa juga pakai Bluetooth. Dan softwarenya itu udah bisa pakai QMK ataupun VIA, jadi udah bukan cuma software bawaan pabrik aja, kayak banyak keyboard aluminium budget ya. Poin plus banget sih ini. Oke, jadi itu dia fitur-fitur dari Epomaker Tide 65. Sekarang kita bongkar keyboardnya. Buat bongkar keyboardnya sendiri juga gampang banget ya. Tinggal dibuka aja baut dari bawah keyboardnya, dan bisa langsung kepisah top case dan bottom case-nya. Di sini bisa kelihatan kalau dampening media keyboard ini juga udah lengkap banget. Dari mulai PCB foam, plastic sheet, IXPE foam sheet, sampai plate foam. Di bottom case-nya juga ada baterai 4000 mAh buat koneksi wireless-nya, dan ada daughterboard yang connect ke PCB. PCB-nya sendiri juga udah hot swap 5 pin south facing dan udah flex cut juga. Cuman sayangnya nggak ada lubang buat PCB mount stabilizers, jadi stuck sama plate mount stabilizers. Untuk plate-nya dia itu pakai bahan FR4 dan udah flex cut juga ya.
Dan untuk mounting sistemnya itu gasket mount dengan silicone gaskets, jadi untuk typing feel itu kerasa soft karena dikomplement juga sama PCB dan plate-nya yang sama-sama udah flex cut. Jadi itu dia bagian internal dari keyboardnya. Sekarang ini dia typing testnya. Oke, jadi Epomaker Tide 65 ini itu ada dua harga. Yang pertama itu untuk yang varian warna ungu, itu harganya ada di 105,99 US dollar. Dan untuk yang varian warna biru dan warna hitam, itu harganya ada di 119,99 US dollar. Atau kalau misalnya kita convert langsung ke rupiah dengan kurs sekarang, itu harganya ada di sekitar 1,9 jutaan, hampir ke 2 juta. Tapi kayak nggak sampai lah ya. Kayak sekitar selisih 50.000 sampai 40 ribuan. Tapi itu harga kalau misalnya kalian beli dari websitenya langsung, which is nggak termasuk pajak impor dan nggak termasuk juga biaya shippingnya. Jadi kalau misalnya take into account dua hal itu, mungkin harganya bisa di 2, jutaan sekian lah ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir masih masuk ke kategori keyboard wireless aluminium yang budget lah ya, karena dia itu udah bisa QMK VIA dan bagian belakangnya ada PVD weight-nya juga. Jadi untuk harga 2 jutaan sekian itu udah termasuk pajak sama shipping, itu termasuk murah. Dan kalau misalnya Epomaker punya distributor resmi di Indonesia, itu mungkin bisa lebih murah lagi. Dan menurut gue dengan kualitas keyboardnya layaknya keyboard Epomaker lain yang pernah gue review, gak mengecewakan sama sekali sih. Ada alasannya ya kenapa gue bilang si Epomaker Tide 65 ini mirip banget sama Zoom 65-nya Meletrix. Karena memang secara form factor dan fitur itu mirip banget. Dan harganya Zoom 65 aja sekitar 2 jutaan kan. Udah gitu secara warna juga bisa dibilang unik ya. Dan pemilihan penggunaan keycaps-nya juga beda gitu dari yang lain. Jadi walaupun awalnya kelihatannya kayak just another keyboard 65%, ternyata keyboard ini punya keunikannya sendiri. Nah, buat kalian yang tertarik buat beli keyboard yang satu ini, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah, jadi kalian langsung cek aja. Paling segitu aja sih review singkat gue terhadap Epomaker Tide 65. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli keyboard ini karena gue. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian gak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.